selanjutnya dari Tanah Toraja tadi kita ke Kabupaten Sopeng. Siap-siap Suta Soma. Dipersilakan inovasi Suta Soma dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sopeng. Dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Baik Bapak Ibu, inilah inovasi Suta Soma, tim dari Kabupaten Sopeng. Untuk kesempatan pertama kami persilahkan untuk presentasi Bapak Inovator, silahkan. Mengambil tempat di depan sini Pak. Ya. Oh. Ya, baik. Bapak Inovator diberikan waktu 7 menit untuk presentasi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati tim penulis kompetisi pelayanan publik Provinsi Selatan. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas, tim inovasi daerah yang terdiri dari Bapak Banda, Kepala BPJS Kabupaten Sopeng, kami undang hadir di tempat ini sebagai mitra kami. Yang saya hormati para peserta kompetisi yang semuanya saya hormati ya. Izinkan kami Aredin Arif, wajah lama muka baru ya di kompetisi ini ya. Jadi kami mencoba mempresentasikan terkait masalah Suta Soma, sistem pelayanan petani Sopeng maju dan sejahtera ya. Juga bermakna filosofi bahwa Suta Soma ini bermakna kegotong royongan untuk memupuk kemandirian lokal petani. Duh. Ya. Inovasi ini mulanya kami inisiasi pada pertengahan 2020, tetapi secara sistematis kami lakukan setelah SK Kepala Dinas Januari 2021. Seiring berjalannya waktu, inovasi ini di-launching oleh Bapak Menteri Pertanian ya, Bapak Syahrul Yassin Limpo. Pak Syahrul sangat mengapresiasi inovasi ini karena sebuah kolaboratif ya, tanpa menggunakan APBD ya, sama sekali tidak menggunakan APBD ya. Kemudian inovasi ini muncul berdasarkan data BPJS bahwa data untuk kehadiran pemerintah untuk memproteksi perlindungan pekerja itu tidak ada sama sekali ya, hampir nol ya. Kemudian juga jaminan kematian, jaminan kesehatan zero, nggak pernah ada. Jadi ini muncul sehingga pemerintah harus hadir sesuai dengan amanah Undang-Undang 24 Sistem Perlindungan Petani. Pemerintah wajib untuk hadir untuk melindungi petani. Seperti itu. Jadi Suta Soma ini hadir merupakan role model kolaborasi yang pertama di Sulawesi Selatan, bahkan di Indonesia tanpa APBD. Ya. Nilai kebaruan inovasi ini ya, yang pertama jemput bola ya. Ini pemerintah hadir, pelayanan jemput bola, penyuluh sebagai agen Suta Soma ya. Petani tidak perlu lagi antri ke BPJS Ketenagakerjaan, penyuluh sebagai agen Suta Soma, host to host, terintegrasi dengan server aplikasi jaringan daripada BPJS Ketenagakerjaan. Dia terhubung sistematis dengan sistem penyelenggaraan penyuluh, sistem perbankan, sistem layanan rumah sakit dan sebagainya. Kemudian dia non APBD Pak. Kemudian dia simbiosis mutualisme. Penyuluh dipakai oleh BPJS untuk merekrut kepesertaan, sedangkan penyuluh mendapatkan insentif dari BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Yang paling gila ini adalah inovasi intervensi ya. Tidak ada kabupaten yang lakukan seperti ini ya. Butuh keberanian, butuh komitmen yang kuat. Semua barang bersubsidi yang dipakai petani harus wajib ikut BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kemudian signifikansi ya, kita lihat ya, dari 0 menjadi 10.750 kepesertaan ya, ini sangat signifikan peningkatannya.
dari 0 rupiah, klaimnya 2 miliar lebih Pak, selama 2 tahun lebih. Ini menandakan bahwa velocity of money, tingkat peredaran uang di masyarakat cukup tinggi, sehingga dapat memutus mata rantai terjadinya kemiskinan baru. Ya, seperti itu. Ya. Ya, ya kemudian ya, pemangku kebijakan yang terlibat ya di dalamnya. Pemangku kebijakannya adalah Pak Bupati, BPJS Ketenagakerjaan, Forkopimda, semuanya terlibat dalamnya, sebuah kolaborasi ya. Ya, karena berhubung macet. Ya, ini Bapak Kejari, Pak Wakil Bupati, Pak Dandim ya ikut terlibat di dalamnya. Ya. Nah, ini media ya, media yang membackup kita, baik media nasional, lokal ikut membackup kita ya. Kontribusi di tujuan pembangunan berkelanjutan ya, dia pada di SDGs pertama, memutus mata rantai kemiskinan baru ya. Karena petani yang selama ini tidak terlindungi ya, kiri kanan meminjam uang, tetapi dengan hanya 16.800, pemerintah dah hadir untuk memberikan perlindungan rumah sakit kelas 1 dan jaminan kematian 40 juta plus beasiswa. Ya. Adaptabilitas ini ya, kita buka pintu selebar-lebarnya untuk pendaftaran, host to host maupun konvensional ya. Layanan perbankan, aplikasi digital, Link Aja, Oppo, dan Grab ya, bisa kita bayar melalui sini ya. Ya. Kemudian Kementerian Pertanian pernah mengundang kami ya untuk mengadopsi, mereplikasi inovasi ini melalui Direktur Pembiayaan. Dan yang penting ini Gubernur Sulawesi Selatan melalui surat edaran tertanggal 31 Januari semua petani wajib untuk dilindungi. Ini bentuk adopsi dari Gubernur Provinsi Selatan. Nah, strateginya seperti ini ya. Kita menciptakan rasa memiliki, rasa empati, simpati kepada masyarakat sehingga dia mau melakukan inovasi ini ya. Semua proses pelayanan cepat, penyerahan santunan oleh Bupati wajib, kalau bukan Pak Bupati wakil Forkopimda, ya, sehingga menimbulkan merangsang oleh petani untuk ikut di inovasi ini ya. Ya, ini perannya, peran kebijakan semua terlibat dalamnya. Ini sebuah siklus yang harus bekerja, pola pekerja ini harus dibangun ya. Bupati memberikan regulasi, Perbup nomor 5 tahun 2003 bahwa semua barang bersubsidi wajib hukumnya harus ada keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan. Ya, seperti itu. Demikian dari kami, Guru Sumange, selamat pada selama, salam Sutasoma. Terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan untuk inovasi Sutasoma, Sistem Perlindungan Petani Sopeng Maju dan Sejahtera. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kami persilahkan untuk memberikan testimoni atau dukungan dari pemerintah Kabupaten Sopeng. Dipersilahkan Bapak Kepala Badan Perencanaan Daerah ya? Dinas Pertanian. Oh, Dinas Pertanian, iya. Silakan Pak. Terima kasih Bu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu Penanda yang saya hormati, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati, syukurlah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kami memperkenalkan diri, nama saya Fajar, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sopeng. Izin menyampaikan beberapa penguatan terkait dengan program ini. Pertama, terkait latar belakang munculnya program Sutasoma, Sistem Perlindungan Petani Sopeng Maju dan Sejahtera. Kami melihat bahwa ketika sektor lain, pekerja di sektor lain sudah terlindungi, diwajibkan untuk dilindungi, di sektor pertanian kita lalai Pak, negara tidak hadir di sana. Makanya kami bersama teman-teman di pemerintah Kabupaten Sopeng melihat ada potensi, ada peluang, ada kekosongan yang harus kita isi. Jadi Sutasoma ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, melindungi seluruh pekerja di berbagai sektor termasuk sektor pertanian. Yang kedua, Sutasoma ini merupakan penjabaran dari visi pemerintah Kabupaten Sopeng melayani yang lebih baik, maju dan sejahtera. Pesan Pak Bupati kami, ASN adalah atana masyarakat Pak. Artinya wajib hukumnya kita melayani masyarakat. Disitulah kami hadir. Jadi kami hadir bukan saja dalam melayani dalam bentuk pelayanan sarana produksinya,
Ada satu pelayanan yang terlupakan, melayani, melindungi mereka, melindungi tenaga kerjanya selaku tenaga kerja. Yang ada hari ini adalah perlindungan komoditi Pak yang di sektor pertanian. Ada namanya AUTS, asuransi usaha tani sapi. Ada UTP, asuransi usaha tani padi. Itu yang ada, komoditinya yang dilindungi. Tidak ada yang melindungi petaninya Pak, tenaga kerjanya. Disitulah kami hadir. Melalui inisiatif kami, Sutasoma kita susun dalam bentuk role model kerjasama. Berbagai pihak terlibat di dalamnya. Kami sudah menghitung ada tenaga kerja, Pak, ada rumah sakit, ada PSR, pemerintah daerah, mulai camat desa itu terlibat. Insya Allah ke depan kita akan melibatkan Polri, TNI. Saya kira itu beberapa gambaran dari kami. Syukurlah alhamdulillah Pak, kesempatan yang diberikan. Saya ucapkan terima kasih kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Kadis Tanaman Pangan Kabupaten Sopeng. Selanjutnya mari kita menyimak video 3 menit dari inovasi Sutasoma, Sistem Perlindungan Petani Sopeng Maju dan Sejahtera. Pak, waktu Pak Mentan berkunjung Sopeng meluncing inovasi kami Pak. Selayang pandang Sutasoma, Sistem Perlindungan Petani Sopeng Maju dan Sejahtera. Kabupaten Sopeng sebagai sentra agriculture memiliki potensi luas lahan sawah irigasi seluas 24.708 hektar dan sawah tada hujan 4.809 hektar. Dengan jumlah petani sekitar 55.021 orang. Dinas TPHP KPU Kabupaten Sopeng berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan Ini Pak, hadir mewakili Bupati dengan hadir di inovasi tengah-tengah petani. Sutasoma untuk memberikan jaminan keselamatan kerja bagi petani di Kabupaten Sopeng. Saat ini, para penyuluh pertanian giat untuk melaksanakan sosialisasi inovasi Sutasoma di tingkat kelompok tani. Manfaat jaminan keselamatan kerja diantaranya pengobatan dan perawatan kelas 1, bantuan transportasi ke rumah sakit, santunan tidak mampu bekerja sementara, santunan cacat, serta santunan kematian dan beasiswa bagi anak. Cara pendaftarannya sangat memudahkan petani. Cukup dengan menyetorkan berkas pendaftaran berupa nomor KTP dan nomor HP serta iuran langsung ke penyuluh pertanian setempat atau secara kolektif di tingkat kelompok tani ataupun juga ke agen perusahaan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk klaim kejadian ketika terjadi kecelakaan kerja, ketua kelompok tani atau keluarga petani cukup melaporkan ke penyuluh dan akan ditindaklanjuti oleh penyuluh ke sistem integrasi Sutasoma. Musibah adalah bagian-bagian yang tentu melekat dalam Ini kehidupan sehari-hari testimoni kita. Pak Mentan ya. Dan kadang-kadang kita tidak mau, tapi itu terjadi. Oleh karena itu hadirnya BPJS seperti yang diinisiasi oleh Bupati Sopeng seperti ini. Saya Saudara Bupati Sopeng menyampaikan terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Sopeng yang telah merespon baik suatu inovasi dari teman-teman Dinas Pertanian Kabupaten Sopeng yang mencoba memproteksi para petani di Kabupaten Sopeng. Dan saya yakin inovasi ini, perlindungan pada petani, suatu hal yang mulia. Baik, Bapak Ibu, itulah tadi rangkaian presentasi dari inovasi Sutasoma Kabupaten Sopeng. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi. Sebelumnya kami memberikan kesempatan dulu untuk sesi tanya jawab. Saya mau ngintip dulu teman-teman di link Zoom. Masih ada bersama kami Pak Sarwan. Baik. Baik. Kami persilahkan Ibu Fadia. Silakan Bu Fadia. Ya, terima kasih Bu Marla. Pak Aryadin ya.
Kalau Pak Riyadin ini memang inovatornya Sopeng ya. Inovasi tiada hentinya. Ya, 2020 berapa kemarin? Top 30 ya? Top 35? 2018 ya, tapi penting di apa ini? Di packaging lagi inovasinya supaya bisa tembus nasional, Pak. Ya, sejauh bacaan saya tentang inovasi, ini memang relatif baru ya. Tentang inovasi, bagaimana kerjasama dengan BPJS untuk jaminan perlindungan sosialnya. Lebih ke perlindungan sosial ya, karena kalau tadi saya dengar kesehatan, termasuk ada beasiswa juga ya, beasiswa, dan apakah juga termasuk di cover akibat kegagalan panen? Tidak masuk. Oh, tidak ada asuransi ke situ ya, tidak ada jaminannya. Asuransi lain yang membackup. Oh, asuransi lain. Ya mestinya harus menjadi satu integrasi ya, karena kadang-kadang juga menjadi berbahaya jika ada panen gagal tiba-tiba kena wabah atau banjir atau apa gitu, itu kerugiannya sangat besar sekali bagi petani, dan itu kadang-kadang penting untuk diasuransikan juga. Itu. Nah, saya melihat kalau di tujuannya tadi, apa tadi yang unik? Ada unsur keunikannya tadi ini. Saya butuh Unik, ya. Apa yang unik Ya. Coba lihat slide keunikannya apa nih Pak Aryadin? Yang pertama keunikannya adalah kita non APBD, Bu. Tidak memakai APBD sama sekali ini kegiatan. Kemudian yang paling gila ini inovasi adalah intervensi kebijakan barang bersubsidi. Hanya pemerintah kami yang berani seperti ini, Bu. Di kabupaten lain tidak berani, Bu. Apa intervensi? Intervensi kebijakan barang bersubsidi yang digunakan petani. Karena bupati itu takut, karena dia pejabat publik ya, mau didemo oleh petani, tapi bupati kami berani artinya berkomitmen. pemerintah daerah menyediakan kebijakan. Ya, Perbup itu, Bu, Perbup nomor 5. Membuat peraturan bupati tentang Dia mengintervensi bahwa semua petani yang menggunakan barang bersubsidi wajib hukumnya mendapat ikut dalam kepesertaan BPJS ketenagakerjaan ya. Jadi intervensi kebijakan, kami ingin memperlihatkan bahwa intervensi kebijakan lebih tinggi daripada intervensi anggaran. Oke, tapi perlu direformulasi kalimatnya menjadi kalimat unik. Ya. Kalau dianggap intervensi kebijakan itu produk output. Ya. Karena di inovasi ini output itu adalah ada kebijakan. Ya. Tapi kebijakan itu yang seperti apa, itu bunyi inovasi, bunyi keunikannya yang penting dibunyikan ya. Penting untuk dibunyikan. Jadi bukan kebijakannya Pak Aryadin, tapi produknya seperti apa, mungkin pendekatannya, caranya seperti apa. Kan semua kebijakan itu sebenarnya sifatnya memaksa. Semua kebijakan itu sifatnya mengharuskan orang, mewajibkan malah ya. Tapi di Sopeng cuma ini, Bu, yang model seperti ini. Iya, apa ini simbiosis mutualisme? Itu belum kalimat unik ini Pak Aryadin. Butuh bunyikan kalimatnya, caranya seperti apa sehingga dia simbiosis mutualisme. Ya, supaya benar-benar kalimat-kalimat unik. Yang unik itu kan kolaborasi dengan pemerintah desa mengalokasikan, atau mungkin pendekatannya misalnya menggunakan pendekatan apa? Bagaimana caranya kita bisa mempengaruhi petani sehingga dia bisa masuk, bisa menjadi keanggotaan? Karena petani itu kan kalau padi saja itu berapa bulan Pak? 6 bulan ya? Padi itu cuma 4 bulan, Bu. Berapa? 4 bulan. Artinya Bahkan rutin pendapatannya ya, rutin bulanannya itu kan pasti Pak nanti dia dapat pendapatan yang tinggi itu ketika dia panen misalnya ya. Bukan itu juga akan menjadi beban jika berapa per bulan dia harus bayar? 16.800, Bu. Bagaimana cara? Lebih mahal sebongkar Bukan di situ soalnya, bukan di situ masalahnya. Karena kalau taruhan di rokok ya tidak ada ininya kan. Jadi maksud saya adalah ada pendekatan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian sehingga seluruh petani tadi itu tergerak hatinya untuk menjadi anggota. Caranya gimana tuh? Ya, jadi begini, Bu ya. Jadi kita bangun PKS ya. Kita buat buku panduan ya. Jadi pembayarannya itu, Bu, 3 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun.
Kita memberi kelonggaran. Bagaimana caranya petani membayar? Petani membayar ya, penyuluh datang melalui kunjungan anjang sana ke Itu rumah. yang harus kalimatnya unik. Yang ini Bu, Memanfaatkan. yang ini jempol hostos ini Bu, yang Jadi kunjungan. kalimatnya ini, pelibatan penyuluh untuk memudahkan. Jadi ceritanya penyuluh menjadi agen. Agen Suta Soma. Iya, itu yang menarik tuh. Karena kan orang bilang, ih bagaimana caranya petani ini datang ke BPJS membayar kah atau dengan cara, kalau kita biasanya bayar BPJS kan dengan sistem aplikasi online gitu, Ya. bagaimana petani membayar itu? Bagaimana mekanismenya? Nah, skema-skema seperti itu, pendekatan-pendekatan seperti itu sebaiknya menurut saya, menurut pandangan saya, itu penting menjadi metodologi-metodologi yang disederhanakan sehingga mungkin pemerintah daerah yang lain ini berpotensi sekali untuk direplikasi Pak Aryadin karena Sulsel kan memang di sini konsentrasinya kan ya. Kalau saya itu, nah di dampak, coba kita lihat di dampaknya, ada perubahan apa saja yang ada di dampak Pak? Di signifikansi tadi ada. Kalau dibandingkan misalnya dia tidak menjadi anggota, berapa persen petani di Sopeng sudah menjadi anggota? Sudah 20%. Hah? 20%. 20%. Ya. Dari berapa? 10.750 kepesertaan sekarang dari total 55.000 kelompok petani ya. Oke. Nah, tetapi sebelum ada Perbup ini Bu ya. Sebelum ada Perbup ini. Oke. Nah, jadi dampak ini 20% petani menjadi kenapa petani setelah ini mendapatkan ini? Petani menjadi ngapain? Petani setelah mendapatkan ini ya, mereka sebenarnya mandiri ya, mereka termotivasi bahwa selama ini kan mereka tidak pernah mendapatkan layanan kecelakaan, layanan kematian seperti ini Bu, tidak pernah dilayani seperti ini petani Bu, tidak pernah. Penyuluh diangkat menjadi agen Suta Soma. Sebenarnya kami sudah di inovasi kami sudah ceritakan secara detail, polanya juga, cuma waktu yang membatasi kami sehingga kami tidak bisa berbicara maksud lebih panjang. saya di penilaian dampak tak ini menurut saya perlu dikuantifikasi Pak Aryadin. Iya. Jadi dampaknya yang signifikansi sebenarnya adalah velocity of money Bu ya. Uang yang beredar ke masyarakat itu memberi sumbangsi kepada pergerakan ekonomi rakyat secara makro Bu ya. Karena kami belum bisa menghitung secara mikro, tugasnya BPS ya, statistika menghitung. Kami hanya secara makro menghitung bahwa dengan adanya klaim sebesar 2.400.000.000 sampai posisi Desember 2022 itu menunjukkan bahwa velocity of money di masyarakat itu sudah banyak. Ada berapa petani yang terdaftar yang sudah klaim? Ya. Yang sudah mengklaim 10.750. Yang mengklaim itu 104 kasus sekarang. 104 kasus. 104 kasus ya. Oke, yang tadinya tidak ada sama sekali. Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Baik, cukup Ibu Fadia. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan Pak Lukman. Silakan untuk memberikan tanggapan maupun pertanyaan. Ya, saya ini hanya atau dengan Prof. Oh ya. apa sih akronimnya saja saya tertarik karena saya pernah mengajar sejarah juga dulu saya. Nah, apa kaitannya dengan Suta Soma ini dengan akronim ini dengan apa? Karena salah kitab ya, kitab Suta Soma itu. Yang di dalamnya imputan tular, yang di dalamnya itu ada apa semboyan kita, moto kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, mungkin itu filosofinya itu dimasukkan. Nanti orang kenapa kau ambil saya punya ini akronim saya ini Suta Soma ini ya. Ternyata ada kitab Suta Soma juga di Sopeng. Iya. Dia kitab sebenarnya itu dan itunya dalam dari ya seperti tadi dicerita tadi dan di dalamnya itu di bagian kitabnya disitulah ada moto kita sekarang Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin jadi filosofinya mungkin dimasukkan nanti kenapa akronim Suta Soma sesuai dengan ini. Tapi saya bisa paham, bisa jelaskan, tapi ini tugasnya Bapak karena ini. Nah, yang saya ini kan ini menarik ini ya, kan ini artinya pemerintah sudah care terhadap elemen-elemen masyarakat yang amat penting terutama di sana. Nah, jadi nanti karena ini Bapak bicara inovasinya, kalau anunya saja kita lihat orang lihat sisa ini menguntungkan BPJS ini dapat anggota baru BPJS, tapi bukan di situnya di itunya ya. Apa nilai plus yang diberikan oleh petani di sini itu yang perlu nanti dimunculkan karena subjeknya tadi kita tonjolkan petani yang sejahtera, apa indikator petani aman, sejahtera dan seterusnya itu yang perlu dimunculkan supaya betul-betul inovasinya ini ya apa itu tadi kan saya katakan ini kan
sama halnya dengan yang lain, misalnya ketika BPJS melakukan ini, menambah anggotanya ini dengan memanfaatkan penyuluh untuk mencari ini ya. Apalagi tadi kalau intervensi kebijakan kan yang sifatnya kan unvoluntary atau ya pemaksaan, kalau kebijakan koersif istilahnya bahasa ini. Yang kita mau adalah inovasinya ketika mampu membuat petani itu misalnya sukarela mau tanpa ini dia mau masuk ke sana. Nah kalau petani dipaksa masuk misalnya begini, itu kalau bagi saya ya itu sampai tadi teman mengatakan bahwa semua kebijakan itu atau aturan itu sifatnya memaksa, apa istilahnya sukarela, ya, tidak sukarela. Nah nilai Sutasoma ini akan semakin baik ini ketika keanggotaannya ini petani bertambah nanti kemudian karena petani itu sukarela masuk di dalam sana, bukan karena dipaksa karena kebijakan. Kalau saya ya, tapi ini sudah luar biasa Pak, luar biasa karena dari nama ya. Memang tidak banyak yang melirik petani selama ini untuk kepentingan. Lalu mungkin nanti tinggal ditentukan bahwa kemanfaatannya ke petani, apa masalah di petani sesungguhnya di daerah. Masalah di petani adalah nilai harga jual hasil pertaniannya tadi. Sampai tadi teman kami mengatakan bahwa apakah di cover juga kalau misalnya gagal panen dan seterusnya. Semestinya itu. Nah, ini maaf ini hanya sekedar ini saja untuk memperkaya dan membuat inovasinya lebih, dan sifatnya kalau bisa tadi keanggotaan petani itu dia voluntary atau sukarela, bukan unvoluntary atau sukarela. Ya. Ini kalau saya yang melihat dari tapi saya apresiasi ini. Saya mungkin memang baru pertama di Indonesia yang melakukan yang seperti ini, merangkul petani-petani sebagai potensial luar biasa. Ya, kasih. Nah, Baik, terima kasih Pak Prof. Boleh ditanggapi Ya. Pak Inovator? Ya. Silakan. Makasih banyak Prof atas saran dan petunjuknya ya. Jadi pada dasarnya kenapa kita menggunakan intervensi ya? Karena inovasi adalah sesuatu yang gila ya. Karena sesuatu yang biasa-biasa saja itu bukan inovasi menurut kami. Jadi sebuah gebrakan kita lakukan gila-gilaan ya dengan inovasi ini ya. Bahwa kalau sukarela petani itu sudah biasa Prof ya. Kami di Dinas Pertanian itu sering menggunakan bagaimana merubah mindset, pola pikir dan sebagainya. Tetapi sampai kapan ini akan terjadi perubahan, Prof ya? Karena selama ini petani sebenarnya dimanja oleh bantuan, selalu dimanja dengan bantuan. Saatnya pemerintah harus bagaimana petani harus mandiri. Bagaimana petani harus mandiri, tidak tergantung oleh barang subsidi, tergantung dengan pupuk dan subsidi. Tapi saran dari Pak Prof kami combine nanti dengan inovasi. Terima kasih Prof. Ya. Pak Aryadin, Tabe. Silakan. Prof, saya sambung dari Prof. Memungkinkan nggak, saya tanya BPJS, memungkinkan nggak misalnya petani, kan berat ini kalau bulanannya dibayar, ditagih ke petani, berat, biasa Ji. Memungkinkan nggak Pak BPJS kalau per hasil panen, secara kolektif? Silakan Bapak dari BPJS. Izin menjawab, jadi memungkinkan sekali. Mestinya itu Pak Aryadin, kan orang bilang bulanan, ya, kok kasih berat ke petani kok dongnya, membayar 16.000 per bulan itu berat. Iya, biarlah kangennya Dilan yang berat, kalau petani jangan dibuat berat. Ya. Ya, Kami di Sopeng sebenarnya petani itu tidak memberatkan 6.800 sebenarnya Bu, jujur saja. Cuma yang dikeluhkan petani adalah tempat pembayarannya. Mereka setengah mati datang membayar, mendaftar dan sebagainya. Itu yang kita dekatkan dengan pelayanan Bu. Terima kasih. Baik, terima videonya kasih. Tabib Bu Marla. Karena silakan. ini menarik Pak. Kita harus Bapak packaging bagus gini supaya bisa ke nasional ya. Maksud saya videota itu tidak terlalu relevan ke skenario ceritanya dengan proposal tak. Kasihlah nih Pak Harul. Ini pembeda Bu ya. Maksud saya, enggak. Ini tata urutannya inovasi bro. Jadi maksud saya adalah semua dunia mengakui ya kalau ada Pak Syahrul begini, tapi biasanya yang dikehendaki di video itu adalah mendukung keberhasilan inovasi ini. Ya, mendukung cocok nih kita dukung ini kebijakan nasionalnya Pak Syahrul. Ya, tapi videonya Bapak bukan dalam kerangka itu. Video Bapak dalam rangka dinilai untuk relevansinya mendukung proposal. Siap Bu ya. Jadi yang harus ada di sini adalah gambaran petani sebelum mendapatkan jaminan perlindungan sosial dan pembedaannya setelahnya dia mendapat. Jadi pernyataannya Pak Syahrul itu harus diganti dengan pernyataannya petani. Ada di belakang tadi.
Ya, pernyataan-pernyataan petani yang harus dia setelah dia mendapatkan klaim dia pakai untuk apa misalnya kan seperti gitu. Sistem mati induk yang harus ada. Baik, terima kasih banyak Bu Fadia, sangat luar biasa ya. Jadi menjadi catatan penting buat Bapak inovator. Ya, dipersilakan Bapak Kadis dan inovator tim dari Suta Soma untuk meninggalkan tempat.